Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Puji syukur kehadapan Sang Maha Pemurah, pengasih, lagi penyayang. Setiap hari Kamis jam 4 sore atau Senin jam 4 sore juga, kita selalu ketemu dalam ruang jejak Kijati. Dalam jejak ini kita akan berbicara dan akan mengupas segala sesuatu yang menyangkut masalah produk-produk budaya ya. Karena produk budaya merupakan hasil terakhir dari suatu peradaban manusia, maju atau mundurnya perilaku manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat atau berbangsa. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, dulu kita sudah pernah mengutarakan, menyampaikan tentang sebenarnya sebilah keris itu apa sih gitu ya. Malah kita merasa bangga kita hidup di lembah Gunung Arjuna ini, karena di lembah Gunung Arjuna itu ternyata juga masih lahir seorang empu yang umurnya enggak bayangan masyarakat ya. Kalau empu itu kan sudah rambutnya putih, jenggotnya tebal, segala macam tidak. Ternyata masih begitu energik, masih muda, tetapi tidak mengurangi dari nilai spirit seorang empu. Meskipun yang lalu pernah kami kenalkan, tidak ada salahnya kalau sekarang memperkenalkan diri lagi, karena ini permintaan dari para penonton Dhamma TV, Pak, Bu, tentang keris diperluas lagi, kita semakin senang gitu. Monggo kami persilahkan, ini seorang empu dari Singosari ini. Terima kasih. Selamat siang para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia. Pada siang hari ini kami mendapatkan kehormatan untuk berbincang-bincang dengan Ki Jatikusumo yang akan memberikan beberapa penjelasan atau diskusi pada siang hari ini. Nama saya Zainal Fanani, ini lazim disebut Empu Arum Fanani atau lengkapnya KRT Arum Fanani Notopuro, beralamat di Jalan Tumapel 67 Singosari. Sampai hari ini masih aktif berkarya dan mulai dari perawatan maupun pembuatan pusaka. Mendapat gelar dari suatu kerajaan besar itu tidak segampang ya. Harus dilihat prestasinya dulu yang menyangkut masalah budaya. Karena memang kerajaan itu tugasnya adalah melindungi, mengayomi, menyebarkan, memaknakan budaya supaya bangsa itu memperkuat keadaan bangsa. Nun sewu Ki Fanani. Ini kalau nggak salah sekarang ini dunia perkerisan tuh semakin menggeliat luas malahan ya. Kalau tidak salah dalam waktu dekat ini aja di Blitar ada pameran, di Semarang ada, di Jogja ada, di Jawa Barat kelihatannya juga mau menyusul juga, malah yang terakhir itu dari Banjarmasin juga kontak terus itu. Itu sebenarnya sampai di mana perkembangannya, Ki? Ya, memang semenjak keris mendapatkan predikat Masterpiece of the Oral Intangible Heritage of Humanity itu, insan perkerisan itu merasa punya tugas dan kewajiban. Jadi mulai dari pengrajinnya, mulai dari perupa-perupa yang lain yang berhubungan dengan perabot keris, kemudian sampai pada pemerintah itu punya tugas dan kewajiban untuk melestarikan keris sebagai kelanjutan dari piagam yang sudah diterima di Indonesia. Jadi muncullah paguyuban-paguyuban, kemudian muncul juga dikeluarkannya literatur-literatur keris, majalah keris, dan informasi tentang keris itu semakin luas, sehingga banyak dipahami oleh tentu saja oleh seluruh generasi bahwa keris itu bisa masuk logika. Jadi tidak hanya pembahasan dalam seminar-seminar maupun sarasean itu hanya soal isoteri, bahkan eksoterinya itu ditonjolkan.
perabot keris itu seperti apa, mendaknya, pendoknya, dederan dan sebagainya dan sebagainya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ternyata ngomong tentang keris merupakan disiplin ilmu sendiri. Mungkin kalau ditulis secara lengkap, mulai dari esoterisnya itu mungkin tebelnya buku tuh sekian ya, belum tentu selesai. Lah memang betul. Oleh karena itu para penonton, saya sendiri sebagai seorang manusia ya yang sangat menggandrungi, mencintai, karena ternyata juga betul tadi itu Empu Fanani sudah menceritakan sampai diakui oleh PBB dalam ini adalah karya suatu bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lainnya. Saking cinta saya, non sewu, saya kalau naruh keris, kalau saya bawa keluar dari rumah, sampai dibuatkan wadah seperti ini namanya apa Ki? Singep. Singep. Iya. Singep ini di dalamnya ada sponnya supaya empuk ya, supaya tidak kebentur-bentur, tidak kepapat, ketatap-tatap, dan keris saya juga manis juga ini. Ini sedemikian rupa ya. Dan saya kalau buka keris, etika ini ya, etika yang menyangkut masalah budaya, ini jempolnya nekan dulu tek begitu. Nah, setelah jempol ini dikeluarkan sedikit, gitu ya, agak seret karena ruang ini ada AC. Ini mudah. Nggih, ya pun gitulah. Nah, begini. Terus etikanya begini ya. Saya akan mencoba sebelum Ki Fanani nanti itu mengutarakan secara detail, saya akan mencoba menjelaskan pelan-pelan tentang Tosanaji ini. Keris disebut Tosanaji karena dibuat dari besi. Aji itu terawat dengan baik, dipelihara dengan baik, mendapat kehormatan sesuai dengan kesucian si empu yang berkarya keris itu ya. Seperti itu. Jadi di mata Sang Maha Kuasa, apakah benda yang namanya keris ini bertentangan dengan hukumnya? Justru diakui oleh PBB sebagai suatu master yang jarang dimiliki dunia, karena leluhur kita di Nusantara ini mempunyai kemampuan yang mewujudkan kehebatan dari Sang Maha Kuasa yang diberikan kepada manusia. Oleh karena itu setelah berarti bahwa keris ini tidak musyrik, tidak syirik, dan tidak menuhankan keris dan lain sebagainya. Jangan keliru ya, jangan keliru dan jangan salah. Tidak ada ceritanya orang dahulu memiliki keris lalu pengen berbuat jahat. Kalau entoh ada sesuatu yang sudah di mantra-mantra, dibawa ke sana kemari, disuguhkan di bawah apa ya, tempat-tempat tertentu, itu namanya sudah nyimpang dari arti yang sebenarnya ya. Jadi dari mata Sang Maha Kuasa, dari kehendak Sang Maha Kuasa, ini wujud kemampuan manusia. Oleh karena itu setelah ini kemampuan untuk apa? Keris mempunyai peranan dalam kenegaraan yang disebut kesatriaan yang bersifat nasionalisme. Pangeran Diponegoro pegang keris ya. Cut Nyak Din, di sininya ada rencong. Lalu Bung Karno juga memegang keris. Tokoh-tokoh besar biasanya tidak lepas dari yang namanya Tosanaji ini. Nah, setelah dari sisi nasionalisme ternyata punya peranan, sekarang segi kemanusiaan. Segi kemanusiaan itu ternyata sangat penting sekali. Anak-anak, cucu-cucu saya, apalagi 2019 ini kan tahun politik ya. Tahun politik itu tahun yang begitu panas. Orang banyak yang merasa bingung pikirannya. Karena melihat berita-berita yang kesana kemari kelihatannya kok saling kudut perang kelihatannya. Tetapi anehnya, saya cermati kalau ada 10 keluarga yang masih menyimpan keris dengan baik, keluarga itu merasa tentram, merasa dingin,
merasa tidak gelisah karena mungkin leluhur juga tetap memberi pengayoman, memberi perlindungan kepada anak cucu yang masih mencintai kebudayaannya. Nah, sekarang kalau dari segi kemanusiaan, jelas memperkuat jati diri, memperkuat keyakinan. Dari segi kemasyarakatan akan mewujudkan atau menumbuhkan ekonomi kreatif. Lah ini yang perlu saya tanyakan kepada Ki Vanani. Selama ini jenengan sebagai empu yang katakanlah istilah modern memproduksi tosanati yang nama keris itu, dampak sosial ekonominya apa kira-kira? Terima kasih Ki Jati atas pertanyaannya. Yang jelas apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ki Jati Kusumo kepada pemirsa bahwa keris atau pusaka atau tosan aji ini memang telah mendampingi manusia, mendampingi leluhur kita sampai saat ini dari masa ke masa. Jadi adapun keris itu memang bisa diterima oleh seluruh masyarakat karena keris itu memiliki beberapa manfaat, fungsi. Jadi kalau kita memang mengkaji keris itu memang dari dua sisi. Kalau dari sisi esoteri mungkin dari generasi muda untuk saat ini itu kadang-kadang kurang nyambung. Tetapi kalau kita mulai dulu dari eksoteri, jadi nilai lebih dari sebuah keris atau sebuah pusaka itu, atau fungsi pusaka atau tanjek keris dari eksoteri dari luarnya itu bisa dikaji, dan saya kira pendapatnya antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain itu tidak banyak berbeda. Karena eksoteri itu bisa dinilai dari dapurnya, dari tampilan pamornya, dari rician yang ada pada sebilah pusaka, sehingga fungsi keris atau manfaat keris itu bisa dilihat dari rician atau ornamen bahkan pamor tersebut. Yang berhubungan dengan nilai ekonomis, bahwa saat ini masyarakat itu selalu butuh tambahan-tambahan, baik tambahan itu sifatnya harapan maupun tambahan yang sifatnya itu material. Jadi salah satu fungsi dari keris ini adalah di samping fungsi sebagai filosofis juga fungsi ekonomis. Para penonton Dhamma-TV yang kami muliakan, jangan cepat-cepat meninggalkan jejak Ki Jati, karena Empu Vanani nanti akan menjelaskan satu bilah keris itu akan melibatkan beberapa person untuk menjadi lengkap dan sempurna. Terima kasih. Ya, terima kasih para penonton Dhamma-TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia ya, terus-menerus mengikuti apa sih keris itu. Saya menjadi terheran-heran kembali. Tadi kan saya bertanya, sebilah keris untuk menjadi sempurna dalam arti sudah termasuk rongko, sudah termasuk segala macamnya, itu melibatkan orang berapa. Setelah melihat kagungannya Ki Vanani, saya semakin terbengong-bengong. Ini dari emas murni kalau saya lihat. Dan tidak ada, dan di sini besinya itu polos. Polos sampai ini termasuk wulung ya. Iya. Termasuk wulung, ini geger sapi. Hiasannya itu betul-betul priayi. Karena apa? Karena tidak menggambarkan sesuatu yang kasar. Ini terdari lung-lungan, daun-daunan, dan kembang-kembang. Ini menurut saya, maknanya kira-kira tahun berapa, maknanya bagaimana, melibatkan orang berapa. Para pemirsa Dhamma-TV yang berbahagia, sebilah keris, ketika keris tersebut direncanakan memiliki banyak ornamen atau tambahan-tambahan, baik sifatnya itu melengkapi dapur ataupun aksesoris, maka pasti akan diperlukan banyak
petugas sebelum prosesi-prosesi perbagian. Jadi ada prosesi penempaan, kemudian ada prosesi tinatah, ada prosesi ukir, dan prosesi finishing. Maka terlebih dahulu ada beberapa persiapan-persiapan yang membutuhkan orang banyak. Di antaranya ketika prosesi pembuatan keris itu diawali dengan selamatan atau doa bersama. Secara otomatis melibatkan mungkin 7 sampai 13 orang untuk bersama-sama berdoa dan melaksanakan kegiatan selamatan sekaligus tempat pertama prosesi pembuatan keris. Itu yang mengawali. Berarti ibu-ibu juga terlibat ya karena selamatannya. Selamatan. Lalu Nur Sewu jenengan yang sebagai orang yang aneh gitu, apalagi di Bumi Singosari itu umumnya kan udah agak lain budaya. Jenengan begitu tekun di bidang pertosanajian, apa Ibu Fanani gitu juga memberi support dukungan yang tinggi? Ya tentu saja begitu Ki. Jadi sejak awal memang dari keluarga ya memang tidak semuanya bisa memberikan support terhadap kegiatan yang saya lakukan, tetapi saya juga menunjukkan bagaimana kearifan lokal ini ketika saya tekuni itu dampaknya seperti apa untuk pribadi, untuk keluarga maupun keseharian. Jadi saya sebagai anggaplah memang dianggap atau disebut sebagai seorang empu itu berusaha memberikan contoh atau tauladan. Di luar apa yang saya tekuni sebuah pusaka atau keris ini, bagaimana perilaku saya. Nah ini saya berusaha untuk menjadi tauladan bagi keluarga maupun orang lain. Nah itu diantaranya yang berhubungan dengan support dari istri atau pendamping. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, yang diceritakan beliau memang benar. Karena apa ya, nama dalam seseorang atau keluarga itu lebih penting mungkin daripada finansial ya. Banyak orang hidup sekarang itu mengejar finansial, kekayaan yang setinggi-tingginya. Tapi satu sisi, selama masih memegang duit dalam gebokan, mungkin merasa senang. Tetapi karena biasa megang gebokan, suatu saat megang 2 lembar atau 3 lembar, mungkin sudah gelisahnya setengah mati gitu. Lain dengan seorang empu. Seorang empu kelihatannya sudah ditakdirkan oleh Sang Maha memiliki suatu kemampuan, yang kemampuan itu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Yang tadi saya katakan, nama baik Singosari, nama baik Indonesia, lalu adiluhung dan luhurnya seorang empu yang masih mampu memproduksi di tengah-tengah kegiatan hiruk pikuknya manusia yang semakin banyak kebingungan dan banyak yang stres ini. Nah sekarang saya tanya gini, saya itu punya keris, ini konon saya itu terheran-heran dengan pamornya ini ya. Konon ini namanya itu apa ini namanya? Largangsir, namanya Largangsir. Ya. Terus membuat pamor lukisan seperti ini tuh bagaimana teknisnya kira-kira? Jadi pamor-pamor jenis ini kategori pamor yang teknik pembuatannya itu pamornya miring. Jadi ada melumah secara teknis, ada yang miring. Nah, untuk membuat pamor miring ini biasanya setelah terbentuk satonan. Jadi satonan itu antara pamor yang disatukan dengan besi yang lain, dilipat begitu. Misalkan lipatannya sudah mencapai sekitar 32, itu dipelintir. Oh. Dipelintir. Jadi tekniknya dipelintir, kemudian dibentuk kembali, diberi selorok, ditempa lagi, maka akan terbentuklah pamor seperti ini. Nah, tergantung nanti
Melintir ini seberapa tingkat melintirnya itu seberapa prosentasenya itu akan membentuk pamor tersendiri. Kalau begitu ini waktu membuat itu seperti kawat-kawat gitu ya? Apa bagaimana? Enggak. Jadi memang tidak ada alat peraganya. Jadi setelah satonan, satonan itu terdiri dari kesatuan bahan pamor yang sudah dilipat. Oh. Jadi menggaris-garis begitu. Nah, itu dipeluntir gitu. Oh iya iya iya. Nah nanti apakah nanti jadinya itu ke jarot asem, ataukah ke dadung muntir, ataukah ke lar gangsir, itu tergantung formula kelanjutannya. Apakah tipis atau disatukan antara dua peluntiran itu. Gitu. Jadi kadang-kadang juga harus ada uji coba dulu sehingga tampillah sebuah pamor yang kita inginkan. Jadi kadang-kadang memang ada pamor yang tidak direncanakan ternyata tampilannya bagus. Lalu gini, pada umumnya orang-orang yang awam tentang perkerisan itu menganggap ojo nyekel keris, engko mundak ngene, yang intinya itu ketakutan kalau ada apa-apa. Itu sebenarnya benar apa enggak itu? Para pemirsa yang budiman, memang ada juga yang berpendapat bahwa percaya terhadap fungsi keris, yoni keris atau maziah keris itu salah satu cara menuju kemusyrikan. Para pemirsa yang berbahagia, sebetulnya keris ini kalau kita awali dari segi eksoteri atau artistiknya, maka ini adalah sebuah karya anak bangsa atau karya seorang empu yang didampingi atau yang dibantu oleh panjak, yang dibantu tukang ukir, yang dibantu tukang patri, masang emas, dan sebagainya. Kemudian keris ini sejak awal memang direncanakan dengan tujuan-tujuan tertentu atau maksud-maksud tertentu. Misalkan keris keprabon yang pamornya itu blarak sineret. Ini salah satu keris pusaka yang disiapkan untuk seorang raja. Tentu saja pembuatannya itu secara otomatis melibatkan orang-orang yang khusus di dalam pembuatannya, termasuk selamatan, doa, dan sebagainya. Adapun ketika keris ini jadi dan bermanfaat bagi seorang raja, ini adalah karunia. Nah, kalau orang tidak percaya dengan karunia itu seperti apa? Kan tidak nyambung sebetulnya. Jadi kalau urusan syirik dan musyrik itu sebetulnya harus kita kaji pelan-pelan agar supaya orang itu tidak mudah-mudah mendiskreditkan atau memojokkan keris sebagai alat-alat menuju kemusyrikan. Jadi kalau kita ngomong tentang syirik dan musyrik, itu yang lebih mudah itu sebetulnya ya lembaran itu, uang itu mudah mempengaruhi orang itu. Semakin tumpuannya tebal itu luar biasa pengaruhnya. Beda dengan keris pusaka yang memiliki nilai artistik, memiliki nilai filosofis, memiliki memang ada nilai magisnya, dan terakhir tentu saja memiliki nilai ekonomis. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, akhir-akhir ini agak yang untung adalah seperti saya ini karena saya budayawan dan menggemari yang namanya dunia perkerisan, melihat di WA, di HP ya, itu banyak orang yang akan udah istilah umumnya itu menjual kerisnya gitu loh. Karena akhir-akhir ini memang banyak pengaruh ya yang akan mempengaruhi budaya kita, dan kita harus hati-hati di situ. Karena apa? Sekarang ada pikiran-pikiran yang menganggap bahwa hidup itu harus satu warna. Harus satu warna, menurut ini harus langsung di bawah kepemimpinan Sang Maha Pencipta. Waduh ya, kelihatannya keren ya bahasanya ya. Harus manut hidup bernegara yang dipimpin langsung oleh Sang Maha Pencipta.
kalimat ini memang kelihatannya indah, kelihatannya tepat ya, tetapi kalau kita tidak hati-hati nanti bisa terjebak di dalam satu budaya yang mungkin lebih fatal. Jangan kemana-mana, masih di depan jejak Ki Jati. Ya, terima kasih. Saya tadi menyinggung peranan budaya keris sebagai salah satu karya budaya yang kaitannya dengan kekuatan memproteksi kekuatan suatu bangsa. Karena apa, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan? Akhir-akhir ini banyak viral-viral lewat HP, lewat media elektronik ya. Ada sesuatu kemauan yang ngotot bahwa suatu kumpulan, suatu negara yang baik harus dipimpin langsung oleh Sang Pencipta. Kelihatannya baik ya kalimatnya ya, dipimpin langsung oleh Sang Pencipta. Sebenarnya kalimat yang baik itu harus kita renungkan pelan-pelan. Dampaknya apa? Kalimat itu dengan bahasa apa? Ya. Umumnya mereka menggunakan bahasa agama dalam tanda petik ya. Agama itu baik, tidak ada agama yang tidak baik. Tapi akan menjadi tidak baik kalau bertentangan dengan hukum Tuhan itu sendiri. Loh, apa bedanya? Wong agama kok bertentangan dengan hukum Tuhan. Misalnya, saya ini seorang beragama Buddha misalnya ya, atau agama Hindu. Saya pengen pokoknya dunia harus Buddha agamanya, dunia harus Hindu agamanya. Ini yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Karena tidak ada kitab satupun yang menyuruh kita untuk satu warna. Ingat loh ya, Yang Maha Kuasa tidak pernah memerintahkan kita dalam kitab-kitab sucinya, termasuk Al-Quranul Karim ya. Hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Saya ulangi, hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Jadi kalau kita tuh dibuat satu warna, ini pasti ada motivasi-motivasi tertentu. Apalagi negara kita yang namanya Indonesia ini. Sejak dulu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Bermacam-macam, bercorak-corak, tapi satu, tidak ada pikiran sedikit pun yang nyimpang dari tujuan itu. Ini kita harus hati-hati, khususnya yang muda-muda. Nah, saya akan kembali ke Sang Empu. Tadi ini apa? Ini saya rekayasa sendiri Ki. Ini semua jelek, pondoknya tuh selalu sendiri, saya peliter sendiri, sana sendiri. Untuk anu saja ya, untuk. Dan tadi itu dampak sosial, dampak kemanusiaannya juga sangat tinggi sekali. Nah, Ki, lalu selama ini dunia perkerisan kok akhir-akhir ini nilainya semakin tinggi itu dari dampak efek fisiologis apa Ki? Kok nilainya itu kadang-kadang bok. Iya. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, sebetulnya juga pernah ada satu pertanyaan. Kenapa harga keris itu tidak bisa menyamai atau tidak bisa bersaing dengan karya-karya lukisan yang sampai miliar, bahkan mungkin pernah terdengar ada sebuah lukisan yang harganya sampai ratusan miliar. Kenapa keris atau pusaka yang katanya adiluhung, yang memiliki nilai artistik tinggi, filosofis tinggi, magis dan ekonomis itu tidak mencapai seperti itu? Ini juga pernah satu pertanyaan. Jadi memang ada sebuah keris yang memiliki nilai yang sangat tinggi, ya diantaranya keris Nogososro. Keris Nogososro ini sebuah keris yang diciptakan memiliki dapur 13, ada nogo, ada mahkota, dan ada sisik sewunya, dan ada tinatah emas. Ini untuk sementara ini salah satu keris yang bisa berharga miliar itu keris ini. Kemudian
satu pertanyaan dari Ki Jati tadi, tentu saja banyak hal yang membuat orang itu lebih menghargai keris, karena ada beberapa di sana nilai artistik dan ekonomis. Artinya beli keris itu juga bisa dijual kembali. Jadi seperti trader atau pedagang itu memang ketika bisa menilai atau mengkalkulasi sebilah pusaka lengkap dengan perabotnya, itu ada pendok seperti Ki Jati tadi, ada dederan atau jejeran, ada pelokan dan sebagainya. Itu ada kayu-kayu tersendiri yang punya nilai. Kemudian ada bahan-bahan seperti bahan dari tanduk, gading, itu yang bernilai juga. Jadi semakin detail, itu semakin tinggi harganya. Jadi dari secara fungsi artistik itu memang layak keris ini dipajang sebagai benda-benda yang punya kualitas tinggi. Sebagai filosofis dan magis, keris ini sudah terbukti mendampingi para pejuang, sudah mendampingi para leluhur kita, sudah dikatakan menambah sifat kandel, itu sudah bukan rahasia lagi. Jadi mereka yang punya pengetahuan akrab dan membuktikan manfaat dari sebilah keris, itu tentu saja akan menambah koleksinya ketika dia punya pengetahuan-pengetahuan tentang pamor, pengetahuan tentang dapur, yang harapannya dapur dan pamor ini memiliki fungsi-fungsi tertentu yang biasanya memang bermanfaat bagi pemiliknya. Nah, terus sekarang kalau ini gaya istilahnya gaya apa wondo gini nih bulgerinya ini. Oh, gaya bisa. Gaya, ini gaya Solo ini ya. Iya. Ini gaya Solo. Bentuknya ini, kalau ini gaya mana? Ini Madura. Ini. Madura ya. Waduh. Madura. Jadi ternyata Madura itu juga aktif ya memproduksi itu ya. Nun sewu bisa dibuka Ki? Bisa. Waduh. Ini juga lambang Madura ini. Lambang Sumenep. Madura juga nggih. Khususnya Sumenep. Ini apa nih Ki? Bukan singa bukan ya? Apa ini? Ya ini kuda, Mbak. Iya. Ini ornamen yang ada di kota Sumenep. Oh, jadi warangka Sumenep. dan kerisnya itu khas dari sana. Waduh, ini kalau Sumenep ya ini budayanya Bu Jatikusumo dari Sumenep. Jadi Madura memang secara kualitas maupun kuantitas ini menurut saya sudah melampaui. Melampaui ya. Waduh bagus. Dari ini memang masa ke masa. Atas ini lambang kerajaan, mahkota, ini tumbak-tumbak. Waduh detail banget. Ini kalau nggak salah yang tengah ini naga bermahkota, yang pinggir ini kayak kuda sembrani gitu ya. Iya, betul. Waduh. Nggak mungkin leluhur kita membuat ornamen ukiran seperti ini kalau tidak mengalami sendiri atau mengetahui rahasia semesta alam yang tidak pernah terjangkau oleh manusia secara umum. Ini kalau Ki Panani menamakan apa? Tipe apa ini? Ya ini memang keris berrelief atau berornamen khas suatu daerah. Jadi ada lambang daerah di sana. Oh, nggih. Ini panjenengan sudah lama ini Ki? Belum. Jadi punya kerisnya baru mendapatkan warangkanya, kemudian kami setel. Gitu. Warangkanya itu membuat sendiri apa? Udah jadi? Pesan ya? Pesan. Detail banget tuh, persis dalamnya, persis kerisnya ya. Waduh. Disinkronkan. Lalu pengalaman Bu Fanani selama ini mencermati tosanaji atau pusaka itu antara Madura, antara Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, Bali itu perbedaan yang spesial apa?
Oh ya, terima kasih. Jadi yang berkaitan dengan khas daerah atau bisa disebut tangguh. Jadi ketika keris itu kita pegang, kita amati, maka ada satu pertanyaan, keris ini tangguh mana? Tangguh adalah estimasi kapan atau di mana keris ini dibuat. Jadi ketika kita menilai atau menangguh sebuah pusaka, itu ada ciri-ciri atau khas tertentu yang menunjukkan bahwa ini adalah khas daerah atau wilayah Bali misalkan. Dari mana? Ada beberapa rician atau ornamen yang khas Bali dan itu tidak ada di Jawa Timur, tidak ada di Jawa Tengah. Ketika kita menangguh keris Surakarta, Kartasura atau PB, itu otomatis keris tersebut tidak mungkin dibuat oleh seniman yang ada di wilayah lain. Itu kalau sifatnya kekhususan. Kalau seorang empu dipesan dengan style tertentu lah itu berbeda lagi. Akan tetapi satu wilayah itu memiliki kekhasan masing-masing dari ornamen maupun dari ricikan yang lain. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita akan mencoba mengenal ciri khas dari daerah-daerah yang pernah memproduksi dan berkaya tentang Tosanaji atau keris. Jangan kemana-mana. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan ya, khususnya adik-adik yang disertasinya itu mengambil budaya tentang perkerisan juga ada untuk mengambil gelar S1 atau S2 atau S3 terserahlah, itu memang ada fase-fasenya. Oleh karena itu sama sebenarnya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan itu ada 3 fase, fase pratama, fase tamtama, dan fase purnama. Fase pratama adalah apakah keris itu, nah, apa, siapa, untuk apa. Nah, kalau sudah mengerti tentang apa, siapa, untuk apa keris? Keris adalah bilah sejenis mineral, sejenis besi. Terus siapa? Karena kenapa dibuat dari besi? Karena bisa ketempatan sukma. Lalu siapakah sukma itu? Lah, ini nanti pada waktu pelajaran yang terakhir, yang purnama kita kasih tahu. Sekarang fungsinya aja, fungsi bahwa bisa memperkuat jati diri, bisa memperkuat jati diri untuk meyakinkan bahwa saya adalah bangsa Indonesia. Karena saya adalah bangsa Indonesia, saya harus melindungi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Siapapun, apapun, bagaimanapun yang mencoba-coba untuk mewarnai Indonesia yang lebih mundur dan lebih dangkal, ayo berhadapan dengan nasionalisme Indonesia yang memang lengkap dan multiguna di atas di atas kepentingan semua kemanusiaan ini. Jadi boleh dikata sombong tapi tidak arogan ya. Sombong karena bangga. Kalau kita milih negara nggak bangga, nggak sedikit agak tegar. Waduh, tinggi dolanan bae wong liya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau sudah fase purnama itu fase esoterisnya isi sehingga bisa tahu betul bahwa fungsi keris memperkuat keyakinan keteguhan manusia. Meskipun nanti kalau sudah kembali kepadanya huruf besar, kita tidak akan nyengkelit keris dan lain sebagainya ya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, demikianlah masih banyak kira-kira saya pengen harapan empu yang masih muda di zaman modern ini, kira-kira harapan apa jenengan yang diharapkan kepada publik, generasi muda, kepada umum, kepada negara, kepada bangsa tentang dunia perkerisan ini? Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa membuat keris itu sebetulnya tidak sulit.
jadi tidak sulit. Saya juga ingin di antara generasi muda itu mau berkarya, itu bisa dimulai dari yang sederhana. Jadi mungkin tidak melipat besi dulu, mungkin bisa hanya membuat pamor kulbunte. Itu saya praktekkan dengan beberapa orang, itu memang tidak sulit membuat pamor kulbunte. Nanti bagaimana cara pemasangannya dan sebagainya, itu tentu saja dengan teknik-teknik tertentu yang juga tidak sulit untuk dipelajari. Yang selanjutnya ini yang berkaitan dengan fungsi keris, itu dari fisiknya keris itu memang diharapkan punya beberapa fungsi. Misalkan dari faktor kemiringan. Jadi sesuai dengan apa yang pernah saya pelajari, dari faktor kemiringan itu keris ini memiliki arah yang dinamakan Suryo, Condro, Kartiko, dan Bawono, yang masing-masing itu memiliki fungsi-fungsi tertentu tentang kepemimpinan, tentang kegayuhan, cita-cita, ketawaduan. Jadi sebelum kita membahas tentang dapur ini apa, dari faktor kemiringan itu sudah bisa dijelaskan keris ini kira-kira untuk Joyo Kewijayan, apakah untuk kanuragan, atau untuk kewibawaan, atau bahkan untuk pengasihan. Itu dari fisiknya dulu. Kemudian ditunjang dengan pamornya. Apakah pamornya ini arahnya untuk kederajatan, ataukah pamornya ini untuk urusan-urusan kerjeken. Nah, orang percaya atau tidak percaya, keris ini memiliki fungsi-fungsi yang diharapkan memang bermanfaat bagi pemiliknya sejak keris ini diciptakan. Kemudian yang berhubungan dengan generasi juga, memang kita tidak perlu takut terhadap keris dan pusaka ini, karena ini warisan leluhur yang memang harus kita lestarikan bersama. Gitu, Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ternyata sebilah keris itu seperti manusia ya, seperti manusia karakternya ya. Jadi tadi dijelaskan oleh Empu Fanani, begitu keris jadi itu dia mempunyai karakter ya. Bentuk ini mempengaruhi karakter, dan karakter dalam keris itu kalau senyawa dengan orang yang selalu berdampingan, ya itu setali tiga uang, saling mendukung begitu ya. Maka dari itu tadi udah manusia juga begitu. Oh, manusia yang tinggi, kecil, bentuknya agak pucat, sedikit ceking itu sugestible. Ada lagi manusia yang lehernya besar, bentuknya agak kandel, ininya apa namanya egosentris. Ada lagi sosial. Itu mungkin kok persis tadi kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Empu Fanani tadi itu. Dan kelihatannya sebilah keris ini juga menampung kegiatan-kegiatan yang mengundang ekonomi kreatif, sehingga banyak orang-orang yang terlibat, bahkan ibu-ibu juga terlibat karena sesajian, gawe tumpeng, gawe ini, gawe ini, batik dan lain sebagainya itu ya. Jadi memang banyak sekali lah. Ini kelihatannya tidak lepas dari apa yang kita namakan gotong royong ya. Karena gotong royong itu hanya dimiliki oleh masyarakat kita kelihatannya. Dan kita di tengah-tengah hiruk pikuk perpolitikan 2019, ini rupanya sudah agak lupa tentang istilah gotong royong ya. Sehingga dua kubu ini sudah semakin panas, dan kadang-kadang justru sang lakon sendiri itu nggak seguala pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikut kadang-kadang agak guala, agak gini. Belum lagi akhir-akhir ini sedikit saya curiga. Duh, kok ada viral masuk berpakai dialog menjelek-jelekan salah satu kubu, tapi bahasanya itu bukan bahasa vokalnya orang Indonesia. Pasti ini dari luar. Oleh karena itu, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, mudah-mudahan dengan berdampingan
sebilah keris, dan syukur kalau setiap rumah itu minimal satu, entah kuno, entah baru, itu memiliki. Sebagai simbol bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kuat mempertahankan budaya leluhur kita. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tentang budaya, tosanaji, keris. Lalu kalau masih berkeris ini mana kira-kira di Asia? Ya, pertama memang di Indonesia. Kemudian ketika tadi yang disampaikan satu rumah ada keris, itu saya ingat di kota Bali atau khususnya di Denpasar. Jadi beberapa tahun yang lalu ketika wali kota baru itu menyampaikan statement bahwa one family, one keris. Kemudian beberapa tahun kemudian itu berkembang lagi one man, one keris. Jadi khususnya di Denpasar itu harga keris itu cenderung naik terus karena dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Kalau dulu di Jawa Timur keris Bali itu cenderung harga mungkin kurang tinggi, untuk saat ini keris-keris Bali terutama yang masih lengkap dengan perabotnya itu harganya semakin tinggi. Karena di sana diharapkan itu satu orang memiliki satu keris. Nah, ini loh para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Ini karakter seorang pemimpin yang betul-betul memahami fungsi peranan akan budaya supaya rakyatnya tentrem, ayem, iso mangan, iso merdeka, iso guyub rukun ya. Yang pertama one man, one family, one keris. Yang kedua one man, one keris. Yang pertama tadi itu setiap rumah minimal harus punya satu keris. Setelah itu dikembangkan lagi ternyata setiap orang harus punya satu keris. Lah, kalau untuk wanita bagaimana? Untuk wanita itu sebetulnya kalau memang berminat atau kalau kita cerita masa lalu, memang ada pusaka-pusaka yang sifatnya itu feminim. Jadi ada pusaka-pusaka mungkin patrem atau bentuk-bentuk tertentu yang bisa diselipkan di bagian tubuh atau di sanggul atau di mana dia meletakkan, di pinggang juga mungkin. Ada pusaka-pusaka tertentu yang mana pusaka tersebut merupakan salah satu piandel dan beberapa fungsi kalau khususnya masa lalu. Bahkan ada tilik sandi dari seorang perempuan juga ada pada masa lalu. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya memang keris tidak membutuhkan ini hanya untuk laki-laki, tapi ternyata berdampingan dengan manusia. Memang menurut sejarah pun seperti itu ya. Wanita atau laki-laki, apalagi seorang ksatria, apalagi raja, apalagi negara, selalu tidak lepas dari yang namanya pusaka. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada Ki Fanani yang hari ini sebenarnya dengan ibu hadir, tapi ibu kelihatannya masih malu-malu kucing. Takut kalau dilihat cucu-cucunya kali ya. Kapan-kapan aja ya. Tapi saya terima kasih Bu Fanani ikut mendampingi Bu Fanani, dan jangan lupa para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Terima kasih kami ucapkan, kami sampaikan salam rahayu.